Shalom, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran SCM bab yang ke-15 yang bertajuk kemurahan hati. Dalam Mazmur 19 ayat 1 dan 2, surga menyatakan kemuliaan Allah, langit menceritakan perbuatan tangannya, hari meneruskan berita kepada hari, dan malam mempamerkan pengetahuan kepada malam. Dari Mazmur ini kita belajar bahwa penciptaan Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan, mempromosikan pekerjaan tangannya, meneruskan berita, dan mempamerkan pengetahuan. Kita belajar dari penciptaan Tuhan jika kita ingin memeriksa dengan hati-hati, seperti adanya hukum fisik yang membawa kekacauan di alam semesta. Tuhan juga telah meletakkan hukum-hukum rohani yang memerintah kehidupan. Salah satu daripadanya adalah hukum kemurahan hati. Hal ini mengajarkan kita bahwa siapapun yang menabur dengan murah hati akan juga menuai dengan murah hati. Bagian E, persekutuan. Sebagai rekan sekerja Allah, penting sekali bagi kita untuk mengerti di manakah letak tanggung jawab kita. Yang pertama, kepemilikan adalah bersama Allah. Bumi ini adalah milik Tuhan dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, dunia dan semua yang berdiam di dalamnya. Kita bukanlah pemiliknya, tetapi pelayan. Semua kepemilikan ada bersama Allah. Setiap benda yang diciptakan, hidup atau mati, mutlak adalah milik Dia, termasuk segala sesuatu yang disebut benda mati atau hidup yang dapat kita temukan di dalam hidup ini, segala harta milik, kerja, dan keluarga. Ia telah memberikan kepada kami semua hal ini untuk dinikmati. Dan ketika kita menyadari bahwa mereka masih menjadi milik Allah, kita dapat beristirahat dengan keyakinan bahwa Allah juga memiliki tanggung jawab mutlak bagi mereka. Kedua, kepengurusan adalah bahagian kita. Kita bukanlah pemilik-pemiliknya, tetapi pelayan-pelayannya. Seorang pelayan mengatur dan memelihara segala sesuatu yang menjadi milik seseorang. Tuhan memiliki segala sesuatu, tetapi sebagai pelayan kita mengatur dan memeliharanya bagi Dia. Kita mempunyai kewajiban untuk setia di dalam kepengurusan ini. Tuhan menyerahkan kepada kita tanggung jawab untuk mengatur dan memelihara hal-hal yang telah Ia berikan kepada kita. Ketika kita mengerti mengenai hubungan antara pemilik dan pelayan, sehubungan dengan harta milik Tuhan, maka menjadi mudah bagi kita untuk memberi. Di hadapan Allah, kepengurusan menutup setiap hal yang menjadi milik kita, yaitu hidup kita, waktu kita, talenta dan kemampuan kita, harta milik kita, keuangan kita, dan pesan Injil. Bahkan juga banyak orang Kristen masih bergumul untuk memberi, tidak peduli berapapun yang ingin mereka berikan. Tetapi sikap yang melepaskan seorang percaya untuk menerima berkat penuh dari hasil kepengurusan yang baik adalah penyerahan yang tidak ditahan-tahan dari seluruh kehidupan seseorang, harta milik dan rencana untuk meraih kehendak dan tujuan Allah. Hanya jika kita menyerahkan diri kita sendiri, kita belajar apakah artinya memberikan harta milik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bahagian B, memberi di zaman gereja mula-mula. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 dan 45, firman Tuhan begini, semua orang percaya bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka menjual harta miliknya dan memberikan kepada setiap orang yang memerlukan. Tak seorang pun mengklaim bahwa harta milik mereka adalah milik mereka sendiri, tetapi mereka membagikan apa saja yang mereka punyai.
Sikap dasar dari orang Kristen pada gereja mula-mula menjadi dasar dari setiap sikap memberi pada tahun-tahun yang akan datang. Ketika jumlah orang Kristen bertambah banyak, timbullah berbagai macam cara untuk memberi. Tetapi semua pemberian mereka menunjukkan pengertian mereka akan kepengurusan bahwa segala sesuatu mutlak adalah milik Allah. Yang pertama, gereja membantu orang yang memerlukan. Di gereja mula-mula, orang-orang khusus dipilih untuk melayani sebagai deacon, pembantu di dalam membagikan korban dan persembahan kepada janda-janda dan orang-orang yang memerlukan. Orang-orang ini menjadikan pelayanan mereka sebagai penghubung semua persembahan ke tempat-tempat yang memerlukan. Yang kedua, gereja saling memberikan korban. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 2 dan 3 firman Tuhan begini, di dalam ujian yang paling berat sukacita mereka meluap-luap, dan sekalipun mereka sangat miskin, mereka kaya di dalam kemurahan, karena aku menyaksikan bahwa mereka memberi sebanyak yang mereka sanggup, bahkan di luar kemampuan mereka. Yang ketiga, gereja mendukung pelayanan keliling. Rasul Paulus melakukan perjalanan dari tempat ke tempat untuk mendirikan gereja-gereja baru. Pada beberapa peristiwa, ia bekerja dengan tangan-tangannya untuk mencukupi keperluannya. Pada peristiwa yang lain, gereja orang-orang Filipi menunjukkan semangat yang benar untuk memberi sesuai perintah Tuhan dengan mendukung pelayanan berkeliling seperti yang dilakukan Paulus. Di dalam Filipi 4 ayat 18, firman Tuhan begini, aku telah menerima upah penuh, bahkan lebih daripada itu, aku telah berkecukupan sekarang. Aku telah menerima persembahan yang engkau kirimkan, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan bagi Allah. Yang keempat, orang-orang Kristen bekerja supaya dapat memberi. Dalam Efesus 4 ayat 28 firman Tuhan begini, ya yang telah sering mencuri, jangan mencuri lagi, tetapi harus bekerja, melakukan sesuatu yang berguna dengan tangannya, supaya ia dapat memberikan sesuatu kepada yang memerlukan. Jadi kita semua disarankan untuk bekerja supaya kita dapat memberi. Yang kelima, pemberian adalah bukti dari kasih mereka. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 8 ayat 14 dan 24, pada waktu ini kelebihanmu akan membantu mereka yang memerlukan. Oleh karena itu tunjukkan bukti dari kasihmu. Jadi lewat daripada pemberian kita itu dapat membuktikan kasih kita kepada mereka yang memerlukan. Bagian C, prinsip-prinsip Allah dalam pemberian. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan kita harus belajar dari teladan orang-orang Israel. Kita harus mempraktikkan prinsip-prinsip yang diberikan kepada mereka oleh Allah. Pada waktu yang sama, kita pun harus menghindari kesalahan-kesalahan orang Israel di padang gurun. Di dalam memberi, kita menemukan beberapa petunjuk yang akan membantu kita di dalam memberi. Yang pertama, Tuhan meminta kita untuk memberi persen. Dalam Malayaki 3 ayat 10, firman Tuhan begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Ujilah aku, kata Tuhan yang Maha Kuasa, dan lihatlah jika aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai tidak cukup ruang untuk menampungnya. Yang kedua, kita harus memberi secara sistematik dan teratur. Hezekiah memberi perintah untuk mempersiapkan rumah perbendaharaan di Bait Allah, dan hal ini dilakukan. Kemudian dengan setia mereka membawa sumbangan persepuluhan dan pemberian persembahan mereka. Yang ketiga dan yang terakhir, kita harus memberikan kepada Tuhan yang pertama dan yang terbaik.
Hormati Tuhan dengan kekayaanmu, dengan buah pertama dari hasil panenmu. Maka lumbung-lumbungmu akan melimpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan anggur yang baru. Dalam Amsal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di dalam pembelajaran akan datang. Shalom.